Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, hari ini kita dapat berjumpa kembali di program Selamat Pagi Bapak. Kita akan sama-sama mengawali hari ini dengan memuji mengagungkan nama Tuhan. Kita berikan syukur kita karena Tuhanlah yang layak untuk menerima pujian syukur kita. Terlebih dahulu kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya itu semuanya adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan untuk pagi hari ini memuji mengagungkan nama Tuhan. Terlebih kami boleh mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Kita mau menyatakan kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa kita. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari dengan segenap hati kita menyatakan lebih dalam lagi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan
Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari sembah, mari agungkan Dia. Haleluya, haleluya. Sikiara lama ya ralalabor, sikiara lalama ya ralalabor, sikiara lalabor. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bawa hati kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus. Kami bersyukur selamanya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-kebaikan yang kami terima di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, terimalah setiap pujian dan nyanyian kami. Biarlah setiap puji-pujian kami ini boleh menyukakan hatinya Tuhan. Sebentar Tuhan, kami rindu untuk duduk diam, mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati setiap hati kami. Biarlah kami boleh Tuhan berikan hikmat untuk mengerti dan memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami semuanya di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Selamat Pagi Bapa. Dan pagi hari ini kita akan masih mempelajari mengenai Kristus adalah hikmat bagi kita orang percaya. Kita akan membaca Alkitab kita dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat 21 sampai dengan 24. 1 Korintus 1 ayat 21 sampai dengan 24. Saya akan membacakannya. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Dalam ayat yang ke-21 di sana dikatakan, oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Atau kalau saya kebacakan dalam versi Alkitab bahasa Indonesia yang disederhanakan, dituliskan demikian dalam versi Alkitab bahasa Indonesia yang disederhanakan. Allah pandai sekali, dan karena itu ia tidak memberi kesanggupan kepada manusia untuk mengenal Dia dengan memakai kepandaian manusia sendiri. Sebaliknya, melalui kabar yang kami beritakan,
dan yang dianggap sebagai suatu kebodohan oleh dunia, Allah mau menyelamatkan orang yang percaya kepadanya. Kemarin kita belajar bahwa kita tidak boleh, Allah tidak menghendaki kita mengandalkan hikmat dan kekuatan kita sendiri. Kenapa demikian? Selain karena hal itu melukai hati Tuhan, selain karena hal itu mendukakan hatinya Tuhan, kita kemarin belajar bahwa Allah ingin kita memperoleh yang terbaik. Allah oleh hikmatnya sangat menyadari bahwa manusia memiliki keterbatasan dalam kebijaksanaan maupun dalam kekuatannya. Sehingga Tuhan tidak menghendaki manusia menghendaki kekuatan yang terbatas ini. Tuhan tidak menginginkan manusia mengandalkan hikmatnya yang sangat terbatas. Manusia, diri kita sendiri, maupun orang-orang lain yang di sekitar kita yang kita anggap mereka bijak, mereka kuat. Setiap kita, setiap manusia memiliki keterbatasannya. Oleh karena itu, Allah memahami hal ini. Keterbatasan manusia membuat manusia pun sulit untuk bisa memahami kebijaksanaannya Allah. Keterbatasan hikmat manusia, keterbatasan kekuatan manusia menghalangi manusia, membuat manusia untuk sulit mengenal Allah dengan segala kekayaan hikmat Allah. Termasuk di dalamnya perihal pencarian akan keselamatan. Manusia dengan kebijaksanaannya sendiri sulit untuk mencapai keselamatan. Manusia dengan kekuatannya sendiri sulit untuk bisa menggapai keselamatan. Segala sesuatu dikerjakan menurut ukuran manusia, menurut apa yang dianggapnya baik, apa yang dipandangnya benar. Tetapi bukan lewat jalan kebaikan maupun kebenaran menurut standar manusia, keselamatan bisa digapai ternyata Bapak Ibu Saudara. Akan tetapi Alkitab menunjukkan, kita sudah belajar selama 1 bulan ini, bahwa hanya lewat Kristus Yesus saja kepastian keselamatan orang percaya bisa kita peroleh. Nah, kita menyadari artinya manusia dengan segala kemampuannya, manusia dengan segala daya upayanya tidak akan bisa mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Yang mampu menyelamatkan manusia hanyalah melalui pengenalan akan Kristus, melalui relasi, melalui iman percaya kepada Yesus Kristus. Sehingga benar kata firman Tuhan yang dikatakan tadi, bahwa pemberitaan tentang salib dipandang sebagai sebuah kelemahan dan kebodohan bagi dunia. Tapi justru bagi orang percaya, bagi Tuhan, salib, pemberitaan tentang salib justru adalah hikmat dan kekuatan Allah. Dikatakan dalam ayat yang ke-22 sampai dengan 24. 1 Korintus pasal 1 ayat 22 sampai 24 dituliskan demikian, orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah. Seringkali kita mengandalkan hal-hal yang sifatnya jasmani, hal-hal yang sifatnya lahiriah. Seperti yang dituliskan orang-orang Yahudi, mereka menghendaki tanda-tanda, mujizat-mujizat, menantikan perkara-perkara ajaib yang bisa menunjukkan bahwa Allah sungguh-sungguh bekerja. Sementara orang-orang Yunani menggambarkan orang dunia yang mengukur melalui kebijaksanaan diri mereka sendiri, menilai segala sesuatu melalui ukuran hikmat manusia, atau kepintaran manusia, atau kepandaian kebisaan manusia. Tetapi justru Allah Bapa menyatakan, Rasul Paulus berkata, melalui rahasia yang tersembunyi berabad-abad yang akhirnya disingkapkan, bahwa justru lewat pemberitaan Kristus yang disalibkan ini, kematian Kristus di kayu salib ini, berita mengenai salib yang dipandang oleh orang-orang Yahudi sebagai suatu batu sandungan dan oleh orang-orang yang bukan Yahudi sebagai sebuah kebodohan, justru hal itu ternyata adalah kekuatan dan hikmat Allah. Sehingga hal-hal yang sifatnya jasmani, lahiriah, yang nampaknya bijak, yang nampaknya hebat,
yang nampaknya pandai, yang nampaknya kuat, ternyata itu semua jauh dari apa yang Allah ingin tunjukkan. Kekuatan dan hikmat Allah justru dinyatakan melalui kelemahan dan kebodohan salib. Seringkali kita berharap ada hal-hal yang sifatnya spektakuler. Tanda-tanda mujizat kita kejar. Perkara-perkara ajaib kita nanti-nantikan. Tidak jarang juga kita menginginkan menghendaki pengajaran-pengajaran firman yang sifatnya memuaskan telinga-telinga kita. Kita menghindari kritikan, teguran. Kita menghindari pengajaran. Yang kita cari adalah khotbah-khotbah yang lucu, yang tidak menyinggung perasaan, yang menyenangkan untuk telinga kita dengarkan. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sadarkah kita? Semestinya ukuran-ukuran duniawi ini, berita-berita yang menurut dunia menyenangkan, pengajaran-pengajaran yang menurut dunia itu pengajaran yang menyukakan hatinya, yang dicari, yang dikehendaki, yang diinginkan oleh khalayak ramai, justru seringkali membuyarkan fokus kita. Semestinya kita sebagai orang percaya, fokus kita hanya kita arahkan kepada Kristus, pada salibnya, tentang kasihnya, tentang pengorbanannya, tentang penderitaannya, darah yang dicurahkannya, ketaatannya, bahkan hingga kematiannya. Itulah yang semestinya menjadi pusat perhatian kita, karena dari sinilah kita memperoleh kekuatan dan hikmat Allah yang sejati, bukan melalui kepandaian, kepintaran, ketekunan, kebisaan, potensi orang-orang duniawi, tapi melainkan melalui kematian Kristus di atas kayu salib. Pada akhirnya rahasia tentang keselamatan disingkapkan oleh Allah, bukan melalui cara-cara yang dipandang manusia bisa menyelamatkan, dengan cara-cara yang dipandang manusia bisa membuat manusia layak dan pantas menerima keselamatan, tapi justru melalui hal yang dipandang hina, lemah, dan bodoh, yaitu kematian Kristus di kayu salib. Dari sini kita belajar, dari sini kita menyadari dan boleh mengingat terus bahwa salib adalah sebuah keindahan bagi orang percaya. Sekalipun di mata dunia itu adalah kelemahan dan kebodohan, tapi di hadapan Allah dan di hadapan kita sebagai orang percaya, salib di mana Kristus mati menebus menggantikan kita adalah hal sebagai sebuah hikmat sekaligus kekuatan Allah yang mampu menyelamatkan kita. Mari kita mengandalkan diri, menaruhkan andalan diri kita, kita menyandarkan kepercayaan kita kepada Kristus semata yang menjadi hikmat dan kekuatan bagi kita. Dijauhkan daripada setiap kita mengandalkan diri sendiri, menganggap diri bisa, dijauhkan dari kita segala sesuatu itu. Tapi biarlah kita terus mengingat dan sadar bahwa hanya Yesus Kristus sajalah yang menjadi hikmat dan kekuatan yang Allah anugerahkan bagi kita, bagi saya, bagi Bapak Ibu Saudara. Kiranya boleh menjadi berkat untuk kita semua. Selamat pagi dan Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kemarin kami disadarkan, kami tidak boleh mengandalkan hikmat dan kekuatan kami sendiri. Hari ini kami kembali diingatkan, biarlah hanya Kristus sajalah pegangan kami satu-satunya. Sebagai hikmat Allah, sebagai kekuatan Allah yang Tuhan sudah anugerahkan ada dan tinggal dalam kehidupan kami. Biarlah kami sungguh-sungguh berjalan, menjalani kehidupan kami yang Tuhan anugerahkan ini, sungguh-sungguh hanya dengan mengandalkan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus saja yang menjadi hikmat dan kekuatan bagi kami, memampukan kami, menolong kami, untuk kami bisa melewati segala musim kehidupan, berjalan bersama dengan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh tertanam dalam hati kami, bertumbuh berbuah menyenangkan hatinya Tuhan. Dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan memasuki saat teduh. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan
apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa. Bapak Ibu Saudara silahkan berdoa, mendoakan pokok-pokok doa yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita sudah memuji mengagungkan nama Tuhan. Terlebih kita boleh terberkati melalui firman Tuhan di pagi hari ini. Dan kini tiba saatnya saya akan menyampaikan info sepekan MCC. Hari Senin ada latihan tamborin pukul 5 sore. Di hari Kamis ada latihan musik dan pujian setiap hari Kamis pukul 6:30 malam. Di hari Jumat ada menara doa di Hotel Haris pukul 6 sore. Di hari Sabtu ada ibadah muda remaja Metanek pukul 5:30 sore. Dan di hari Minggu bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki putra putri bisa bergabung di ibadah sekolah minggu pukul 7:30 pagi. Dan di sore harinya kita dapat berjumpa kembali di ibadah raya MCC pukul 5 sore. Demikianlah info sepekan yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Kita akan sama-sama mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk berkat dan kemurahan Tuhan yang sudah kami terima. Kami boleh menerima berkat-berkat-Mu, itu semuanya anugerah bagi kami semuanya. Tuhan Yesus, kami mau serahkan setiap aktivitas kami Tuhan dari awal pagi ini hingga petang nanti ke dalam tangan Tuhan Yesus saja. Apapun yang kami kerjakan kiranya Tuhan buat berhasil dan beruntung. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin.